Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa syukurillah. Rabbis roli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Farida Mayer MPD, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya, mahasiswa S2 PAUD UNP. Yang utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, karena Maha Rahmannya, Maha Rahimnya, kita masih banyak diberi nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari yang penuh barokah ini, kita masih bisa menjalankan perkuliahan ini. Insya Allah perkuliahan ini dari awal hingga akhir nantinya berjalan tanpa suatu halangan, dan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam, marilah sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, di sini kami kelompok sebelumnya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ambariani, saya sendiri, Ibu Helma, Ibu Ramani, dan Ibu Sayosepa, serta Ibu Yuli Ernita. Di sini kami kelompok membahas tentang manajemen sarana prasarana dan keuangan pendidikan anak usia dini, di mana manajemen sarana prasarana dan keuangan pendidikan anak usia dini adalah penunjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu lembaga pendidikan atau organisasi. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman, paparan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman-teman kepada Ibu Helma dan teman-teman, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4, yaitu materi manajemen sarana prasarana dan keuangan pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Farida Mayer MPD. Kami beranggotakan yang seperti yang disampaikan Ibu Moderator, Ibu Ambarani, Ibu Helma, Bu Ramani, saya sendiri, saya Sefa, dan Yuli Ernita. Latar belakang dari materi ini yang pertama adalah sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Hal ini merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga pendidikan karena mempengaruhi kelangsungan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Selain hal permasalahan sarpras, juga ada lagi masalah manajemen keuangan pada suatu lembaga. Agar proses kebutuhan lembaga tersebut dapat terpenuhi, sehingga pada saat kebutuhan sarana dan operasional lainnya dapat terwujud dengan manajemen keuangan yang baik. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, yaitu definisi dari sarpras itu sendiri, perencanaan sarana dan prasarana, pengorganisasian sarana dan prasarana, definisi keuangan, perencanaan keuangan lembaga PAUD, pengorganisasian keuangan lembaga PAUD. Nah, tujuan dari materi kita pada hari ini yaitu kita ingin mengetahui apa definisi dari sarpras tersebut. Nah, bagaimana pula perencanaan sarana dan prasarananya, dan bagaimana pengorganisasian sarpras itu tersendiri. Nah, apa pula definisi keuangan, bagaimana perencanaan keuangan lembaga PAUD,
dan bagaimana pengorganisasian keuangan di lembaga PAUD. Nah, pengertian dari sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengertian sarana dan prasarana secara umum adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Perencanaan sarana dan prasarana itu seperti apa? Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan yang baik dalam perumusannya perlu mengikuti rangkaian permasalahan yang perlu ditanggapi dengan benar, yaitu 1. What, yaitu aktivitas apa yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Where, yaitu di mana aktivitas itu akan dilakukan. Yang ketiga, when, yaitu kapan aktivitas itu akan dilakukan. Dan yang keempat, how, yaitu bagaimana metode pengerjaan aktivitas agar mengarah pada hasil yang diharapkan. Yang kelima, who, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan tugas, kuasa, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah when, yaitu mengapa kegiatan perencanaan ini harus ada. Tahapan perencanaan sarana dan prasarana ada 3. 1. Menganalisis kebutuhan dengan mengkaji dan menilai sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. 2. Menganalisis pembiayaan yang dilaksanakan agar dapat melengkapi keperluan pembelian sarana dan prasarana dan agar meminimalisir pemakaian dana yang tidak sesuai dengan tujuan. 3. Menganalisis prioritas ialah penentuan dari usulan pimpinan kepala sekolah dan staf-staf pengajar dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan serta pelajar dengan merujuk pada anggaran pendidikan. Manfaat dan tujuan sarana dan prasarana. Manfaat perencanaan adalah dapat membantu menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar, dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Syarat sarana dan prasarana. Dalam Dekdiknas 2009 terdapat sejumlah syarat sarana dan prasarana antara lain. 1. Perencanaan pembelian sarana dan prasarana pendidikan wajib mengacu kepada bidang upaya pengembangan mutu pembelajaran. 2. Perencanaan mesti terlihat jelas. 3. Perencanaan harus bersumber dari perjanjian serta ketetapan semua pihak yang turut dalam perencanaan. Dan yang keempat, mentaati aturan baku dalam bentuk, jumlah, serta mutu selaras dengan kebutuhan utama. 5. Membiasakan dengan format biaya yang ada. 6. Menaati aturan formal atau aturan yang berlaku. 7. Melibatkan wali murid. Ke-8. Menempatkan perencanaan sesuai kondisi pergantian keadaan yang tidak terduga. Dan 9. Mampu diberlakukan dalam jangka waktu singkat, minimal 1 tahun,
jangka waktu menengah 4-5 tahun, dan jangka waktu yang lama 10-15 tahun. Dan yang terakhir, penyusunan daftar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kategori perencanaan sarana dan prasarana. Ada 4. 1. Sarana dan prasarana habis pakai. Ini adalah segala alat dan bahan yang dipakai dalam waktu relatif singkat. Misalnya buku gambar, krayon, pensil warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak habis dipakai atau tahan lama. Ini adalah sarana yang bisa dipakai relatif lama, seperti bangku, meja, papan tulis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sarana pendidikan bergerak. Sarana pendidikan bergerak adalah sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan. Misalnya lemari, bangku, meja, papan tulis, dan lainnya. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang tidak bergerak. Fasilitas yang tidak bergerak adalah seluruh sarana yang tidak dapat dipindahkan seperti gedung, saluran air, dan lahan. Hubungan sarana dan prasarana dengan pembelajaran. A. Sarana pendidikan yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu media belajar. Media belajar adalah media yang dipakai saat dalam kegiatan belajar mengajar, seperti buku, pensil, krayon, penghapus, gunting, dan sebagainya. Yang kedua, media praktek. Media praktek adalah yang dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar, seperti alat musik, media gambar, plastisin, alat-alat permainan di dalam, bola, dan sebagainya. Yang ketiga, media penyampaian. Media penyampaian ini adalah media yang digunakan sebagai penghubung untuk menyampaikan materi yang dari yang mendasar sampai ke terperinci, dan untuk menghubungkan pengetahuan anak. Di antaranya seperti audio visual, media visual, dan media audio. Contohnya laptop, infocus, ataupun speaker. Yang B, prasarana pendidikan di sekolah, yaitu prasarana pendidikan yang saat itu juga dipakai dalam kegiatan belajar. Misalnya kelas, ruang bermain, ruang makan, dan sebagainya. Yang kedua, prasarana pendidikan yang fungsinya tidak secara langsung dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, kalau ada kantin di TK, terus alat permainan di luar seperti panjatan, taman, akses jalan, pagar, dan sebagainya. Pengorganisasian sarana dan prasarana. Siagian 2005 menyatakan pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian sarana dan prasarana merupakan proses untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan adanya sarana dan prasarana, serta memberikan tanggung jawab kepada orang yang telah diberikan tugas sebagai penanggung jawab yang sudah terstruktur. Tahap pengorganisasian sarana dan prasarana. Pengorganisasian dijalankan dalam 3 tahap, yakni yang pertama, penstrukturan atau penentuan struktur kerja sebagai hasil analisis pembagian kerja. Kedua, pemilihan dan penetapan staf, yakni orang yang tepat pada tempat yang tepat pula atas dasar prinsip. Ketiga, fungsionalisasi, yaitu penentuan tugas dan fungsi untuk masing-masing orang dan unit satuan kerja.
Definisi manajemen keuangan. Menurut Liefman, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Menurut Erlina SE, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Menurut Martono dan Harjito 2010, terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu pertama, keputusan investasi, investasi decision. Kedua, keputusan pendanaan, financial decision. Ketiga, keputusan mengelola aset, aset management decision. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Perencanaan keuangan lembaga PAUD. Dalam kegiatan perencanaan keuangan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan untuk apa dilaksanakan. Yang kedua, di mana pelaksanaan tersebut dilakukan. Yang ketiga, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan. Yang keempat, bagaimana cara melaksanakannya. Prinsip manajemen penerapan keuangan sekolah. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, efektivitas. Yang keempat, efisiensi. Transparansi artinya manajemen keuangan di sekolah haruslah bisa dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan sekolah. Sedangkan akuntabilitas dalam manajemen keuangan artinya pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan pencatatan. Kemudian efektivitas dalam manajemen keuangan sekolah bisa dikatakan efektivitas bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan dengan pembiayaan yang sesuai. Kemudian efisiensi. Efisiensi artinya prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan yang sudah ditentukan, yang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan pula. Sumber-sumber keuangan sekolah. 1. Dana dari pemerintah. Biasanya setiap lembaga memperoleh bantuan operasional penyelenggaraan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Yang kedua, dana dari orang tua siswa berupa iuran SPP yang dibayarkan setiap bulannya pada lembaga tersebut. Ketiga, dana dari masyarakat, yaitu iuran dari masyarakat sekitar lembaga yang berperan serta terhadap operasional di lembaga tersebut berada. Kemudian bantuan dari para alumni berupa iuran juga, di mana alumni-alumni yang sudah mapan atau sukses biasanya membantu kegiatan untuk perkembangan lembaga tersebut. Kelima, dana dari peserta kegiatan. Nah, misalnya lembaga itu membuat kegiatan perlombaan atau parenting atau kegiatan lainnya, dan ini memberikan pemasukan juga bagi sekolah atau lembaga yang mengadakan. Kemudian dana dari kegiatan wirausaha sekolah, di mana sekolah membuat market day, di mana hasil-hasil karya anak diperjualbelikan dan
hasil dari market day ini kembali masuk ke dalam keuangan sekolah. Penyusunan RAPBS. Prinsip penyusunan RAPBS antara lain, 1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. 2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah agar orang tua, wali murid, komite dapat membacanya. Yang ketiga, dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah tersebut. Proses penyusunan RAPBS meliputi 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. 2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. 3. Menyelesaikan analisis kebutuhan. 4. Mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. 5. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. 6. Menggambarkan rincian, baik itu waktu, biaya, kemudian orang yang bertanggung jawab, seterusnya pelaporan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga tahap evaluasi. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Adapun langkah-langkah pengelolaan keuangan sekolah yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. Depdiknas 2000 halaman 178 sampai 179. 6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. D. Pengelolaan anggaran sekolah. Pengelolaan anggaran sekolah terdiri dari beberapa hal. 1. Dana dibelanjakan sesuai rencana. 2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. 3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dan 4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Manfaat pengorganisasian keuangan lembaga PAUD. Keberadaan administrasi keuangan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh lembaga PAUD, manfaatnya antara lain. 1. Mengatur pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPB dalam pengelolaan program PAUD selama 1 tahun. 3. Untuk mendapatkan masukan dana dari sumber-sumber keuangan. Pengorganisasian keuangan lembaga PAUD.
Di dalam pengorganisasian keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah budgeting. Di sini semua lembaga harus menyusun anggaran apa-apa saja yang dibutuhkan selama 1 periode. Kemudian accounting. Nah, di sini lembaga harus membuat pembukuan supaya tahu berapa dana yang masuk, berapa dana yang dikeluarkan, berapa sisa dana yang sudah dibelanjakan. Kemudian yang ketiga adalah auditing, pemeriksaan. Nah, ini dilaksanakan oleh sepihak sekolah atau lembaga supaya dana yang keluar dan masuk itu balance. Kesimpulan, sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Hal ini merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga pendidikan karena mempengaruhi kelangsungan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, sehingga meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Baiklah, dari paparan hasil diskusi kelompok kami yang telah dibacakan oleh teman-teman tentang manajemen sarana prasarana dan keuangan pendidikan anak usia dini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya, dan pastilah masih banyak kekurangan. Mari kita sama-sama saling melengkapi. Untuk saran, kritik dan yang membangun kami terima dengan baik, dan nantinya kita sama-sama minta penguatan dari Ibu dosen agar makalah yang kami buat lebih baik dan lebih sempurna lagi. Kepada Ibu dosen dan teman-teman, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.